Iya, udah. Ya Allah. Terus, Ah, keren banget. Masih cantik loh. aduh, udah beginilah seada-adanya. Ah, Mbak Nani, kita ngobrol tentang telepon rindu, Nah, apa? Ini tentang pemandangannya begini aja pondokan. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Di nggak apa-apa. ruang di ruang kerja aja. Ah, Gimana ah. nih? Oke, Seneng Mbak Nani, kita gitu. bisa mulai ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, sebentar. Rindu, rindunya, rindu hati ini memandang senyum dan dengar suaramu. Kapan, kapankah kita bersama lagi seperti hari-hari yang lalu? Assalamualaikum Mbak Nani Sugianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hen. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Nani, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh, masih cantik dan ingat telepon rindu, ingat Winda di pondokan ya. Eh, udah beda banget ya kalau ingat zaman dulu dibandingin Ah, sekarang. Wah, udah beda puluhan zaman. tahun. Tapi nggak Beda. basi sih sebenarnya. Masa sih? Mbak Nani, ngobrol dong, kita bernostalgia dikit. Ya, Gimana? tentang album Telepon Rindu atau mungkin ada sebelumnya. Atau kapan deh masuk dunia tarik suara? Pertama kali sebenarnya waktu saat SMP udah rekaman, tapi sama mami dilarang karena kan waktu itu mau ujian. Jadi baru keluar album, album tuh di tahun 81 ya. 81 itu udah biasa kita kalau dulu rekaman kan langsung 3 album gitu kan. Gitu. Jadi Ya, satu udah album ada langsung lagu. 10 lagu. Oke. Jadi alhamdulillah pertama kali langsung nyanyiin lagu Bang Rinto Harahap. Judulnya Matahari waktu itu ya. Ya. Judulnya Matahari, mungkin percobaan kali kan. Hmm. Nyanyi-nyanyi gitu. Habis itu di tahun 81 juga nyanyiin lagu Mas Guru Soekarno Putra yang judulnya Detik-Detik Cinta. Nah, di Ya. situ langsung dapat golden record gitu kan. Mhm. Berarti AMI zaman Ya, sekarang kali ya jatuhnya ya? gimana? AMI zaman sekarang kali jatuhnya ya, dapat penghargaan Hmm, gitu-gitu? iya, ARMY betul gitu. Aha, Jadi anugerah waktu itu musik-musik kalau gitu-gitu kan? ada Aha. penghargaan dari perusahaan. Waktu itu saya kan di bawah Musika Studio. Jadi kalau sampai di atas 10.000 uh, kaset itu kita dapat penghargaan gitu. Jadi waktu itu sudah mencapai itu dan buat saya sih satu apa ya bukti ya bahwa saya tuh nyanyi bukan bukan hanya mendompleng nama kakak Sugianto gitu. Saya udah punya penggemar sendiri saat itu Oke, gitu bener. loh. Nah, Mhm. setelah itu lagu berikutnya ya karena terus di apa diperpanjang kontrak sama Musika Studio, alhamdulillah akhirnya saya bisa menghasilkan 15 album ya. 15 Oke. album itu Aha. ya udah ada yang dapat golden record juga, udah dapat silver record itu lagu Telepon Rindu. Telepon Rindu Hmm. saya dapat silver record karena waktu itu sudah di atas jadi Target. pencapaian itu pada saat tahun 81 itu hanya 10.000 kaset, tapi berikutnya di tahun-tahun berikutnya udah ada peningkatan gitu. Kalau golden tuh harus di atas itu. Jadi pada Aha. saat itu pencapaiannya sama tapi dapatnya silver record. Tapi alhamdulillah lah saya bisa membuktikan bahwa saya bisa nyanyi lagu yang mellow, bisa juga nyanyi lagu pop kreatif pada saat itu kan. Jadi Mhm. ya sebenarnya sih lebih ke senangnya ke pop kreatif pada saat itu. Cuman masyarakat tetap memilih saya untuk nyanyi-nyanyi lagu di lagu-lagu yang mellow. Ya udah ikutin pasar aja. Warna-warna Obi Mesah gitu ya? Iya, mau Mas Obi Mesa, terus ada lagu Rian Kyoto, ada lagu-lagu siapa ya? Aduh, lupa. Pokoknya lagu-lagu seperti lagu Pondok Cinta itu kan yang menciptakan lagu Bukit Berbunga ya. Ya, 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 Nah itu benar. siapa tuh namanya?
lupa. Lupa. Dari ada 15 album, paling hits yang mana? Paling hits sebenarnya Paling banyak Telepon penjualan, Rindu, top selling. Telepon Rindu, Detik-detik Cinta, Telepon Rindu. Terus yang lain sih biasa aja ya gitu. Terus ada lagu sebenarnya sih bukan di Musika Studio karena waktu itu saya kan sempat main di sinetron Pondokan di TVRI. Attention please, attention. Flight with roti and ayam goreng Palantos landed. Karena hits pada saat itu saya di sinetron itu bawain sebuah lagu barat, lagu You Are-nya Dolly Parton. Nah, saya diminta rekaman di salah satu perusahaan rekaman untuk bikin kasetnya Dolly Parton, lagu You Are tapi di bahasa Indonesia kan gitu. Menjadi lagu untuk juga, Winda. Betul, jadi lagu untuk Winda. Dan saya juga nyanyiin lagu You Are juga. Jadi ada 2 versi lagu, kaset yang berbeda. Saya juga dapat kesempatan untuk nyanyi lagu itu. Alhamdulillah ya. Di situ saya juga nggak nyangka ya pada saat itu ya lagu You Are tuh sangat-sangat hits pada saat itu. Sampai lagu untuk Winda juga terbawa ya jadinya. Gitu. Tadi Mbak Nani bilang kan sempat nyanyiin lagunya Mas Guru. Zaman itu tergabung dalam Suara Mardika bukan? Sebelumnya saya tahun masih SMP kelas 2, itu tahun berapa ya? Tahun 81 itu, ya sekitar tahun 79 lah. Saya ikut pagelaran Untukmu Indonesiaku. Dan selama setahun itu saya bergabung di Suara Mahardika. Itu sangat-sangat membuat saya ya mempunyai dasar lah ya, terutama kedisiplinan, juga cinta kebudayaan Indonesia. Dari situ saya beranjak menjadi artis lah gitu ya, karena tempaan Mas Guru. Di situ kan kita diajari nari dan terutama disiplin. Nah itu dia banyak juga membuat saya jadi terbiasa untuk sibuk gitu. Kalau Mas Guru kan dulu latihannya sangat-sangat ketat ya, dimana kita harus siap manggung gitu. Nah persiapan-persiapan itu yang membuat saya tuh siap untuk terjun jadi artis lah kira-kira gitu. Saya nyiapin semua perlengkapan sendiri sampai saat tampil, sampai memanage diri sendiri tuh ya dari situ bisa gitu. Dan zaman itu belum ada manajer? Belum, manajernya masih mami, masih Uwa gitu ya. Kadang kita ngadepin sendiri gitu kan, ya lucu juga sih, tapi ya emang keadaannya seperti itu, yang keterbatasannya seperti ya penampilan kita ya. Kalau saat ini kan sangat-sangat udah pendukungnya maha dahsyat ya untuk penampilan artis. Kalau gitu, kalau waktu itu tuh dengan seada-adanya kita ya, kita udah disambut baik sama masyarakat tuh udah alhamdulillah gitu loh. Dengan apa adanya kita ya, tanpa bantuan-bantuannya sekarang kan udah lebih canggih ya. Sekarang ada hairstylist, ada hairdresser, ada dresser, stylist, macam-macam deh. Bener, alat penunjangnya seperti misalnya ya, seperti bulu mata palsu lah ya gitu. Terus makeup artist. Apa ya yang buat kita penampilan lebih wig yang bono begini gitu ya. Ya kalau Mbak Nani nggak mungkin pakai wig lah. Dulu. Jadi benar-benar apa adanya. Nah itu dia ya bedanya dulu sama sekarang, bukan hanya suara tapi ya betul-betul masuk ke dalam hati para pemirsa dan penggemar musik Indonesia gitu loh, betul-betul di hati mereka karena kita tampil apa adanya. Rekaman suara juga begitu kan, dengan ya kalau sekarang kan mungkin lebih canggih ya studionya. Kalau kita kan benar-benar dulu suara kita tuh betul-betul diatur, nggak boleh kita pakai suara palsu lah istilahnya gitu. Kalau sekarang kan sekarang penyanyi-penyanyi sangat-sangat bagus dan bebas sekali mereka ya nyanyinya bebas gitu sesuai apa yang mereka inginkan. Kalau dulu kita nggak boleh falsetto gitu kan istilahnya, nggak boleh kita falsetto. Jadi harus tinggi, nada tingginya, suara harus keluar. Kalau kita falsetto dibilangnya kita nggak kuat gitu. Ya, padahal kan ciri mungkin cara pembawaan lagu itu benar-benar kalau sekarang kan dibebaskan kepada si penyanyinya. Kalau dulu kita masih diatur gitu. Benar-benar. Kalau falsetto sekarang malah bagian dari teknik itu sebutnya. Oh iya betul sekali, dan ciri khas dari seseorang penyanyi untuk menyanyikan sebuah lagu itu dibebaskan kalau sekarang kan. Jadi
versinya bisa banyak. Kalau dulu kita nyanyiin lagu ya begitu ya harus begitu gitu loh. Mungkin cengkoknya aja yang berubah. Cengkok berubah boleh. Itu namanya Improve. Iya, improvisasi. Tapi kalau untuk nada tinggi itu duluan ya. Jadi penyanyi pada saat itu kalau nadanya bisa tinggi dan tidak falsetto itu udah dibilang penyanyi hebat gitu loh. Benar-benar. Tadi Mbak Nani bilang kan dari kecil udah mulai ikut nyanyi tuh. Pernah ikut lomba nyanyi nggak sih sebelumnya, festival anak-anak, remaja? Sih sebenarnya senang-senang aja, semua orang juga senang nyanyi kan, dengerin lagu, nyanyi. Dulu masih zaman saya SD tuh suka muter lagunya Cica, suka nyanyi lagunya Adi Bing Slamet, saya suka nyanyi-nyanyi sendiri gitu di kaca seolah-olah mereka gitu, tapi tidak terbayang bahwa jadi penyanyi sebenarnya, cuma senang nyanyi. Cuman ya pada akhirnya Mbak Iis terjun di dunia tarik suara itu, akhirnya banyak pencipta lagu yang main ke rumah gitu kan. Biasa kan kalau dulu pencipta lagu main ke rumah minta dinyanyiin lagunya, terus dia bawa contoh lagunya ke studio rekaman gitu kan. Nah pada saat itu saya pulang sekolah nih, Mbak Iis belum keluar, nemuin si pencipta lagu, saya disuruh dipanggil gitu kan. Nah sini dong, coba deh kamu nyanyi gini-gini. Karena seneng nyanyi, jadi pede banget gitu. Oke. Terus gini, Mbak Nani keluar album pertama sebelum Mbak Iis hits dengan Jangan Sakiti Hatinya atau setelah? Jadi setelah Jangan Sakiti Hatinya. Berarti duluan hits yang Mbak Iis dengan Jangan Sakiti Hatinya. Oh iya, jadi Mbak Iis udah populer banget gitu. Nah, saya mulai baru muncul kan gitu. Jadi ya sempet, karena Mbak Iis sibuk sekali kan, sampai jarang ketemu di rumah gitu kan. Sekalinya dia ngelihat penampilan saya gitu, ya suka ditegur juga, jangan gini, jangan gitu. Dan saya orangnya emang nurut ya, nurut. Jadi banyak juga masukan-masukan dari Mbak Iis. Dan dia sangat concern gitu loh sama saya. Harus begini Nang, gini, jangan gitu ya. Saya oke gitu. Tapi dengan apa adanya saya ya gitu. Pembawaan kita kan walaupun adik kakak tapi kan pasti berbeda ya. Karakternya beda, bener. Saya lihat di konten di channelnya Mbak Iis yang Mbak Iis abis kena COVID tuh, Mbak Nani datang ke sana. Ya. Ini dua orang saudara tapi beda. Iya betul. Benar-benar emang. Tapi kita saling melengkapi ya gitu. Mbak Iis sama aku tuh udah saking dekatnya ya, jadi kayak punya pikiran yang sama gitu. Jadi nggak susah kalau mau curhat kita udah tahu deh, baru ngomong sedikit aja udah pasti begini, udah tahu gitu, karena bisa satu pikiran. Mungkin cara penyelesaian masalahnya berbeda, itu yang kita share gitu. Tapi Mbak Iis masih warawiri, Mbak Nani yang sedikit ngumpet muncul. Enggak, soalnya kan maklum ya, anak saya 4, terus saya juga udah single parents, jadi ya semua dikerjakan sendiri gitu, dan pengennya emang fokus ya. Terus juga saya lebih banyak sekarang ke ibadah, jadi nggak selesai gitu rasanya, banyak banget yang harus digali, banyak yang harus diperbaiki, jadi apa ya, jadi bukan sibuk kerja apa gimana, tapi mendalami ya gitu, menikmati hari-hari saya tuh dengan ibadah gitu. Anak pertama usia berapa? Udah 26. Berarti tipis lah kita. Berarti tipis lah. Nani bukannya dulu di Lampung? Palembang. Palembang. Iya. Terus udah berapa lama di Jakarta lagi? Baru mau 4 tahun. Jadi anak-anak semua udah di Jakarta. Terus suami juga udah meninggal. Jadi ya balik lagi deh ke kampung. Terus juga ada misi saya pada saat itu udah sendiri, pengen ya mumpung kita masih ada, pengen berbuat sesuatu buat orang tua gitu kan. Karena selama saya di Palembang kan jauh, kayaknya merasa ketinggalan gitu untuk merawat orang tua. Jadi saya bertekad untuk merawat orang tua gitu loh di sisa-sisa umurnya. Akhirnya saya
saya ngambil mami. Maunya sih waktu itu sama papi tinggal di sini. Kan saya sendiri. Aha. Tapi mami masih nggak mau waktu itu pada saat papi sudah meninggal. Terus kebetulan mami jatuh sakit dan mami di situ memutuskan untuk tinggal sama saya, alhamdulillah. Terus gini, waktu di Palembang masih nyanyi nggak sih? Off air gitu? Iya, padahal waktu saya nikah tuh udah bertekad ya bahwa saya akan fokus di pernikahan dan saya mungkin akan meninggalkan dunia saya gitu ya. Tapi ya namanya juga masyarakat kan, akhirnya karena suami juga dokter, di situ juga suka ngadain pertemuan-pertemuan kan, tahu sendiri pasti ada acara hiburan. ID lah gitu ya. Pasti saya nyanyi lagi gitu ya. Pokoknya tugas-tugas negara aja lah. Tugas sebagai istri kan nggak bisa juga melepas saya untuk menunjang karir suami kan. Jadi ya nggak bisa ditolak gitu kalau udah ada acara di kedokteran, di kebidanan. Pada saat itu suami saya kan dokter kandungan. Jadi ya buat saya itu tugas negara gitu loh, dalam rangka untuk berbakti kepada suami kan gitu ya. Ya udah ya nyanyi-nyanyi yang nggak profesional, artinya saya nggak target lagi untuk menerima bayaran gitu. Cuman ada nggak enaknya ya kalau misalnya kita pengen ke sebuah kekawinan gitu, mau menghadiri kekawinan ya, kita kan tahu pasti ada acara, ada live musik, hiburannya, ada bandnya gitu kan. Nah itu yang nggak bisa saya hindari, padahal kita pengennya tanpa beban lah ya. Jadi tamu jadi penonton gitu, tapi nggak bisa. Iya, jadi ya aduh disuruh nyanyi lagi gitu kan, padahal hati tuh udah benar-benar, saya tuh udah nggak hafal lagu, langsung hilang gitu loh. Langsung kalau dinyanyiin lagu apa, saya maunya baca. Jadi nggak bisa inget, nggak mau apa, karena hati saya nggak di situ lagi. Jadi kalau untuk nyanyi sampai lupa syairnya gitu. Kalau dulu kan mau nyanyi 10 lagu kayak mau 15 lagu. Fokusnya udah kurang berarti. Betul, dan itu nggak bisa dibohongin ya, namanya hati itu ya. Jadi sebenarnya bukan nggak mau, karena saya nggak fokus lagi di situ, jadi mendingan enggak deh gitu kan. Ya, minta maaf banget ya. Emang iya, sama Mas Hendri aja nih sebenarnya karena ya benar-benar nggak bisa dihindarin ya, karena itu kan perjalanan hidup saya. Kalau saya tolak rasanya ngapain gitu, kok jadi jahat banget, jadi sombong banget gitu. Padahal sih bener, apa sih yang mau diomongin gitu, rasanya udah nggak ada cerita lagi. Berani gini, album terakhir sebelum Merit apa? Album terakhir itu udah nggak di musika. Jadi saya diminta lagi nyanyi lagu Kembalilah, lagunya Yani Libels, almarhum ya, Yani Libels. Terus musiknya di aransemen sama Adi MS. Tapi ya mungkin karena promosinya kurang apa gimana ya, padahal itu lagu bagus banget, saya suka. Cuman ya biasa aja gitu, nggak terlalu booming ya, nggak terlalu hits. Itu terakhir itu di tahun saya nikah di tahun 92. Itu sebelumnya mungkin 91 ya. Gitu. Oke. Yang berkesan banget buat saya sih selain Telepon Rindu itu loh, Saat-Saat Indah. Saat Indah ya. Itu udah kesini lagunya ya emang Saat Indah, Bagai Cermin yang Retak. Iya, itu Cermin Retak. Lagu melo semua ya. Iya. Dan tampilannya Mbak Nani juga zaman itu yang colorful, kaos kaki warna apa, rok warna apa. Itu albumnya Mas Guru kalau nggak salah ya, yang pingpong, yang apa, emang saya seneng yang itu. Kalau foto cover itu saya sampai hunting kostum sendirian gitu, dan saya pengen tampil unik gitu loh, jadi benar-benar saya cari. Nah waktu itu pada saat itu ada sepatu yang belang kan, belang sebelah itu kan sekarang lagi musim lagi tuh, lagi benar lagi. Terus pakai apa ya, jas pink gitu deh. Jasnya pink, dalamnya kotak-kotak apa, bulat-bulat apa, bola chess warna polkadot kan, gitu, gitu, polkadot, betul. Ya gitu. Dan penampilannya unik, yang zaman itu keren, ala majalah gadis gimana gitu kan. Iya, pokoknya
kita kan nggak ada manajer ya, jadi mesti lebih kreatif. Jadi semua dari pikiran kita sendiri gitu loh. Terus zaman sekarang kan udah internet ada, terus kita bisa browsing kemana aja seluruh dunia ya. Berarti kan infonya juga banyak masuk ke kita. Kalau dulu apa sih yang kita lihat gitu kan, paling majalah-majalah kayak gitu loh. Jadi sangat-sangat terbatas, tapi alhamdulillah karena kita bisa diterima di masyarakat pada saat itu juga. Dan punya idola sendiri, beda lagi dengan Mbak Iis idolanya. Iya, ada yang sebagian fansnya beda lagi. Iya, punya penggemar sendiri. Alhamdulillah karena ya mungkin saya sempat main di pondokan yang bikin orang menganggap itu karakter saya gitu ya. Tapi emang yang ngomong pondokan itu gimana cerita hingga ke sinetron? Gimana? Ngomong-ngomong pondokan, siapa yang ngajak masuk ke sinetron? Mas Daniel Chong itu penulis naskahnya. Penulis naskahnya pada saat itu dia karakter Winda itu dia kebayangnya adalah Nani Sugianto, jadi dia cari gitu. Saya juga nggak tahu kenapa Mas Daniel Chong itu bisa mengkarakterkan saya seperti Winda gitu, padahal dia kan nggak kenal saya ya. Ya maksudnya kenalnya hanya sebagai artis. Nggak ada casting lagi, langsung Mbak Nani bersedia nggak jadi main sinetron di TVRI dengan peran Winda. Jadi saya bilang mana naskahnya saya baca dulu. Ya langsung ke TVRI aja. Pada saat itu udah langsung ketemu ya senior kita lah, Nani Wijaya, Ibu Nani Wijaya, ada Hana Wijaya, ada Mbak Teti Listindriati, ada Suseno. Pokoknya senior semua dan saya di situ paling kecil. Jadi merasa baru terjun di dunia acting. Tapi saya berusaha apa adanya gitu seperti yang saya lakukan sehari-hari. Tapi justru itu yang diharapkan sama penulis naskahnya pada saat itu, ya mengalir gitu aja. Nggak sulit-sulit amat gitu. Oke. Nah, zaman-zaman masih album dan pondokan tadi, off air rutin tiap weekend. Oh iya, itu kan kayak kejar tayang gitu. Kadang kita siang syuting, siang sampai malam syuting, besoknya udah harus ditayangin gitu kan. Waktu itu kan seminggu 2 kali apa sekali sih lupa. Itu kita setiap hari syuting. Jadi kadang-kadang sampai mau nyanyi pun saya harus minta izin gitu. Kalau ada tawaran nyanyi, akhirnya ada dispensasi buat saya karena kan saya penyanyi, bukan pemain sinetron. Benar. Saya nggak mungkin ninggalin dunia nyanyi gitu loh. Akhirnya dispensasi buat saya kalau Nani ada tawaran show ya saya break, nggak syuting gitu. Jadi scene saya disimpan buat hari berikutnya sampai saya pulang lagi gitu. Jadi kadang-kadang mereka sebagian ada yang ngirim, enak banget Nani nggak syuting gitu, kita sampai malam sampai pagi gitu. Ya gimana dong? Habis ya gitu seru banget deh sampai berapa tahun gitu kan syuting pondokan dan emang ada hasilnya gitu loh. Akhirnya saya bisa bikin album lagi dari lagu You Are dan ya ada prestasi-prestasi yang saya dapatkan dari situ gitu pengalamannya. Keren. Dulu pondokan berapa seri ya? Lupa deh berapa. Di serial dulu kalau nggak salah kan? Iya serial. Gitu. Tapi berapa? 2 tahun ya. Berapa episode 2 tahun ya? Oh banyak. Aduh nggak tahu deh berapa puluh episode. Waktu itu kita masih saingan sama Lost Man ya. Berani gini. Ya. Kan bisa dibilang dulu Telepon Rindu duet dengan Obi Mesa ya. Ada suara dia masukkan ngobrol dikit, Mbak. Dikit, nggak nyanyi sih. Oke. Terus gini, untuk nggak ada rencana mau dibikin ulang atau mungkin dengan versi sekarang lagu-lagunya mana nih?